Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas atau belajar bareng ya tentang perencanaan pengadaan bahan baku obat dan peralatan untuk produksi. Apa sih bahan baku itu? Gitu. Bahan baku adalah semua bahan baik yang berkhasiat yang disebut dengan zat aktif maupun tidak berkhasiat yaitu zat non-aktif yang berubah maupun tidak berubah yang digunakan dalam pengelolaan obat, meskipun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan. Persyaratan bahan baku menurut Dirjen POM 2006. Jadi, bahan baku itu juga memiliki beberapa persyaratan ya. Yang pertama adalah pemasok bahan awal dievaluasi dan disetujui untuk memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi ketika bahan baku itu tidak sesuai dengan mutu, maka dia tidak dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat selanjutnya. Kemudian yang kedua, tiap spesifikasi hendaklah disetujui dan disimpan oleh bagian pengawasan mutu, kecuali untuk produk jadi yang harus disetujui oleh kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu. Kemudian yang ketiga adalah revisi berkala dari tiap spesifikasi perlu dilakukan agar memenuhi farmakope edisi terakhir atau kompendia resmi lainnya. Jadi bahan baku itu dia harus sesuai atau memenuhi standar-standar yang ada di farmakope edisi terakhir. Seperti sekarang kan adanya farmakope edisi 5 ya. Jadi misal bahan baku itu dia persyaratannya itu tidak sesuai dengan farmakope 5 atau dia masih sesuai dengan farmakope yang nomor 3 atau farmakope 4, berarti dia tidak bisa digunakan sebagai bahan baku. Selanjutnya adalah perencanaan pengadaan bahan baku. Yang pertama adalah PPIC. Apa sih PPIC? Yaitu Production Planning and Inventory Control. Apa sih itu? Nah, pengadaan barang di industri farmasi tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi dari PPIC. Karena proses pembelian barang harus didasarkan pada rencana produksi, kemudian kapan diproduksi, kemudian kapasitas produksinya seberapa dan lain-lain. PPIC merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap perencanaan produksi dan persediaan barang. Nah, PPIC ini dia adalah menjembatani kebutuhan produk yang diperlukan oleh bagian marketing dengan pabrik agar permintaan pasar terpenuhi. Jadi kayak PPIC itu seperti jalan pintas. Jadi untuk bagian marketing supaya tahu pabrik itu agar tahu kalau di pasar ini bahan ini segini loh butuhnya gitu. Jadi pemberitahuannya itu melewati PPIC tersebut. Nah, fungsi PPIC itu apa sih? Fungsi PPIC sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap pergerakan barang mulai dari pembelian barang, permintaan bahan baku, siklus pembuatan secara keseluruhan, sampai pengiriman barang jadi serta perencanaan produk yang menggunakan fasilitas pabrik secara ekonomis. Nah, PPIC itu dia memiliki hubungan yang banyak banget dengan bagian-bagian tertentu. Yang pertama itu adalah dengan bagian R&D. Kalian paham gak R&D itu apa? Jadi di bagian R&D ini akan mengajukan ide pembuatan obat baru yang kemudian melakukan uji coba formulasi untuk memperoleh formula produk yang dianggap paling baik. Jika formula dan cara produksi telah ditentukan, maka PPIC akan mengatur jadwal produksi sediaan tersebut, baik penyediaan bahan baku maupun bahan kemas gitu. Jadi PPIC ini yang pertama dia harus berhubungan dengan R&D dulu, yaitu Research and Development gitu ya. Pada bagian R&D untuk mengetahui formula ini bagus nggak sih digunakan untuk bahan baku, formula ini sudah sesuai belum sih. Nah, ketika dia sudah sesuai,
Maka PPIC ini akan mengatur jadwal produksi, sediaannya, baik penyediaan bahan bakunya atau bahan kemasnya. Kemudian yang kedua adalah bagian PPIC dengan marketing atau pemasaran. Apa aja harus dilakukan? Nah, di sini dia melakukan koordinasi terhadap forecasting atau perkiraan penjualan produk jadi gitu. Jadi PPIC dengan pemasaran atau dengan marketing ini dia juga harus tahu produk jadinya seberapa, yang harus dijual seberapa gitu. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada informasi yang terlewat atau informasi yang salah antara PPIC dengan marketing gitu. Kemudian bagian marketing ini juga bertugas mengatur dan mempersiapkan strategi penjualan produk baru. Selain itu, bagian marketing memberi persetujuan atau penolakan terhadap usulan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar akan produk baru. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian PPIC dengan purchasing atau pembelian. Untuk apa sih PPIC bekerja sama dengan bagian pembelian? Yaitu untuk pengaturan stok, bahan baku, dan bahan kemas yang dibutuhkan oleh pabrik. Nah, PPIC ini mengajukan kebutuhan bahan baku dan bahan kemasnya kepada purchasing atau pembelian ini. Yang selanjutnya, bagian purchasing ini akan bertanggung jawab terhadap pembelian dan ketepatan kedatangan bahan baku dan kemas tersebut sesuai dengan jadwal produksi yang dirancang oleh PPIC. Kemudian yang keempat, bagian PPIC dengan produksi. Untuk apa? Fungsinya untuk apa di bagian produksi ini? Yaitu kalau di bagian produksi bekerja samanya itu adalah koordinasi untuk kelancaran proses produksi obat yang sedang dibuat. Jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi atau pemahaman yang salah. Jadi biar tahu yang diproduksi seberapa sih, cocok nggak sih dengan yang akan kita pasarkan kayak gitu. Jadi tidak ada barang yang tidak dapat digunakan gitu atau tidak dapat diperjualbelikan. Jadi semuanya sudah sesuai dengan aturan takaran yang sudah dirancang dengan bagian PPIC dan bagian-bagian yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu bagian PPIC dengan pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu ini sama dengan QC ya. Untuk apa? Nah, bagian pengawasan ini dia bertanggung jawab dalam pengawasan mutu produk yang dihasilkan. Jadi untuk bagian pengawasan mutu ini bertanggung jawabnya besar ya, karena dia harus bertanggung jawab mutu produk yang dihasilkan itu bagus atau tidak, layak untuk diperjualbelikan atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagian PPIC dengan HRD. Apa ya tugasnya gitu? Apa sih di bagian HRD ini untuk apa? Yaitu HRD dapat memperkirakan kemungkinan kebutuhan peningkatan personil demi mendukung pelaksanaan produksi yang telah direncanakan. Yaitu simpelnya gini, PPIC berhubungan dengan HRD itu berhubungan dengan pegawainya berapa, cukup tidak kalau kita produksi segini dengan pegawai sekian, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah PPIC dengan bagian teknik. Nah, kalau untuk bagian teknik ini untuk mengetahui atau menentukan waktu perawatan mesin berdasarkan rolling production plan yang telah disusun oleh PPIC. Jadi harus dicek gitu mesinnya untuk produksi ini dia layak nggak digunakan, dia pantas nggak digunakan kayak gitu. Jangan sampai mesinnya yang sudah lama gitu atau mesinnya itu sudah tua banget gitu terus diproduksi, ternyata produksinya misalnya ada 1000 obat gitu kan dia kan nggak akan menghasilkan obat yang baik atau mungkin tidak akan menghasilkan obatnya cepat, sedangkan di pasaran itu membutuhkan obat yang ini loh, di pasar ini tuh obatnya habis gitu, harus segera diproduksi.
Nah, ketika alatnya itu rusak atau alatnya itu sudah tua, sudah lama, kan tidak bisa diproduksi dengan baik, tidak bisa diproduksi dengan cepat. Nah, itu adalah tugas dari PPIC dengan bagian teknik. Kemudian yang kedelapan adalah dengan distributor. Dengan distributor ini tugasnya adalah mendistribusikan barang jadi yang akan dipasarkan oleh bagian marketing. Nah, ini diperlukan koordinasi antara PPIC dan distributor terhadap penyediaan barang jadi atau produk jadi. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah bagian PPIC dengan industri lainnya. Untuk melakukan kerjasama dalam bentuk toll in atau toll out, PPIC akan menjadi penghubung dengan industri lainnya, kayak gitu ya. Itu adalah beberapa tugas atau hubungan PPIC dengan bagian-bagian produksi yang lainnya. Oke, ada tugas PPIC. Apa aja sih sebenarnya tugas PPIC sendiri? Kok dia punya hubungan atau dia punya hubungan dengan bagian-bagian lain? Tugas PPIC sendiri apa? Nah, tugasnya seperti ini ya. Yang pertama, menyiapkan dan membuat rencana produksi. Kemudian menghitung kebutuhan bahan produksi, membuat rencana pengadaan, menyusun laporan barang jadi, menyusun daftar bahan yang harus diorder. Selanjutnya adalah memantau semua bahan, membuat evaluasi hasil produksi dan penjualan, menyusun daftar klasifikasi bahan dan produk jadi, mengolah data, menganalisa, dan juga realisasi produk. Kemudian aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, selain PPIC memiliki tugas-tugas tersebut, nah mereka itu dibantu dengan pihak-pihak yang lainnya, tadi seperti HRD, R&D, QC, kayak gitu-gitu ya. Jadi biar tugas dari PPIC sendiri itu berjalan dengan lancar, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah sales forecasting. Apa sih sales forecasting ini? Ini adalah suatu perencanaan pengadaan bahan baku obat untuk produksi peramalan penjualan. Peramalan penjualan itu disebabkan adanya tenggang waktu antara suatu peristiwa atau kebutuhan dengan kebutuhan yang mendatang. Jadi, sales forecasting ini merupakan dasar dari perencanaan perusahaan dalam jangka panjang gitu. Jadi kayak kita seperti mengira-ngira kira-kira produksi di tahun depan atau di bulan depan ini seberapa ya gitu. Kita jadi mengira-ngira dengan adanya data-data kebutuhan yang sudah terjual pada bulan ini atau bulan sebelumnya. Jadi kita bisa mengira-ngira, oh bulan selanjutnya kita jualnya segini aja deh gitu. Kemudian bagi bagian keuangan, forecasting ini digunakan sebagai dasar perencanaan budget dan juga kontrol biaya. Jadi untuk mengontrol pengeluaran biaya. Kemudian di bagian pemasaran nih, sales forecasting ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk perencanaan produk baru, kompensasi armada penjualan. Kemudian ada juga di bagian produksi. Dia adalah untuk membuat keputusan, perencanaan kapasitas, layout fasilitas produksi. Layout itu seperti bangunannya, kemudian perencanaan produksi dan juga pengendalian persediaan. Nah, di sales forecasting ini dia memiliki dua metode peramalan. Yang pertama itu adalah metode kualitatif, di mana metode ini adalah metode yang subjektif. Artinya besarnya angka penjualan itu ditetapkan berdasarkan asumsi dan estimasi. Jadi kalau metode kualitatif itu cuma asumsi atau perkiraan gitu aja. Nah, ini biasanya digunakan untuk produk baru yang akan diluncurkan ke pasaran. Selanjutnya adalah metode kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif, kuanti itu kan berarti data. Nah, jadi peramalannya itu berdasarkan data-data penjualan di masa lalu yang kemudian diolah dengan berbagai metode statistik. Nah, jadi lebih
bagus dengan metode kuantitatif ya, karena kan dia memiliki data yang ada, memiliki data yang asli di bulan lalu, sehingga untuk memproduksi bahan di bulan depan atau di tahun depan itu bisa terinci gitu, bagus. Nah, kemudian metode kualitatif ini dibagi menjadi deret berkala atau runtun waktu dan metode kasual. Nah, ini kita jelaskan lagi tentang metode kuantitatifnya. Nah, pola data dapat dibedakan menjadi 4 siklus atau tren. Yang pertama itu adalah pola horizontal, yaitu terjadi jika data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata konstan. Kemudian ada pola musiman. Data permintaan dipengaruhi oleh faktor musiman. Jadi kan kayak misal ini lagi musim batuk nih, nah berarti yang keluar kan obat-obat batuk semuanya gitu. Jadi metode kuantitatifnya bisa menggunakan pola musiman. Kemudian untuk pola siklus, yaitu terjadi jika dipengaruhi fluktuasi ekonomi jangka panjang. Kemudian pola tren, terjadi jika kenaikan atau penurunan permintaan didasarkan pada tren ekonomi pasar yang sedang terjadi. Oke, selanjutnya adalah fokus forecasting. Fokus forecasting, apa sih fokus forecasting itu? Fokus forecasting itu adalah pendekatan statistik yang sangat sederhana berdasarkan data-data pada masa lalu untuk dapat membuat peramalan secara lebih tepat, kayak gitu ya. Nah, dasar-dasar dari penerapan fokus forecasting ini ada 5. Yang pertama, apapun yang dijual pada 3 bulan terakhir itu kemungkinan akan dijual pada 3 bulan yang mendatang. Kemudian apapun yang dijual pada 3 bulan pada tahun lalu atau 3 bulan yang sama di tahun lalu, kemungkinan akan dijual pada 3 bulan yang sama di tahun depan. Lalu pada 3 bulan ke depan akan menjual 10% lebih banyak dari 3 bulan yang lalu. Ada juga yang 3 bulan ke depan itu menjual sebanyak 50% lebih banyak dibandingkan 3 bulan yang sama pada tahun lalu. Berapapun persentase perubahan yang didapat tahun lalu pada 3 bulan terakhir, itu juga akan terjadi pada 3 bulan ke depan. Nah, fokus forecasting ini dia menggunakan beberapa dasar-dasar penerapan seperti ini tadi ya. Oke, untuk PPT ini sudah selesai. Kita lanjut ke PowerPoint sebelah ya. Kalian boleh istirahat dulu sebentar.